it cries. And as the deer pants for the water, so my soul needs you, Lord. With thirsty God, you're the living water, and my soul needs you, Lord, and needs you, Lord, need you, Lord, and need you, Lord, need you, Lord. I'm a stranger here, thirsty 'cause I know it's not my home. Yeah, like a desert here, I need your living word for these dry bones. Jesus, fill us up again with your presence flowing deep within. New life begins as the deer pants for the water, so my soul needs you, Lord. Oh yeah, I'm thirsty, God, you're the living water, and my soul needs you, Lord. Oh, and as the deer pants for the water, so my soul needs you, Lord. Oh yeah, thirsty God, you're the living water, and my soul needs you, Lord. I need you, Lord. I need you, Lord. Ooh, I need you, Lord. I need you, Lord. Quench our hearts and fill this space with heaven like a flood. Holy One, rain down on us with your consuming love. Oh, quench our hearts and fill this space with heaven like a flood. Oh, Holy One, rain down on us with your consuming love. As the deer pants for the water, so my soul needs you, Lord. Oh, thirsty God, you're the living water, and my soul, Jesus, it needs you, Lord. Oh, I need you, Lord. I need you, Lord. I need you, I need you, I need you, Lord. Oh, I need you, Lord. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you, Lord.
saat ku tertekan dan tak ada seorang pun mau menolongku. Padamu ya Tuhan, mataku memandang, sebab pertolongan bagiku hanya darimu. Tuhan, ku percaya tangan-Mu menjaga, yang berharap kepadamu takkan Kau biarkan. Tuhan, ku percaya janji-Mu setia, tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Tuhan, ku percaya tangan-Mu menjaga, yang berharap kepadamu takkan Kau biarkan. Tuhan, ku percaya janji-Mu setia, tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu.
Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Shalom semuanya saudara-saudaraku. Shalom. Shalom sekali lagi. Shalom. Saudara-saudariku, adik-adik yang ada di rumah pagi ini. Semangat. Haleluya. Sekali lagi saya mau katakan shalom. Shalom. Saya percaya pagi ini saudaraku, berkat Tuhan luar biasa di dalam hidupmu. Amin. Karena hari ini hari yang begitu indah, hari yang Tuhan berikan di dalam hidupmu. Kita mau berdoa saudaraku. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu pagi ini Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih juga buat perlindungan-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh bangun dengan kekuatan kesehatan yang daripada Tuhan. Sehingga juga kami boleh datang Tuhan untuk menghampiri Engkau. Kami datang untuk menyembah, memuji dan memuliakan nama Engkau. Dan biarlah pagi ini Tuhan kami mau berterima kasih karena Engkau begitu baik Tuhan. Kami mengucap syukur buat kasih-Mu yang begitu indah Tuhan. Kami percaya Engkau yang menyertai kami pagi ini Tuhan. Sehingga pada saat kami memuji Engkau, ada sukacita-Mu Tuhan mengalir di tengah-tengah kami pagi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Engkaulah Tuhan perlindungan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami bersyukur. Kami siap memuji Engkau Tuhan, kami siap meninggikan Engkau di atas segala-galanya Tuhan. Karena hanya Engkau saja Tuhan yang layak untuk kami tinggikan dan kami muliakan. Haleluya. Amin. Ya, mari saudaraku, saya undang untuk kita sama-sama bangkit berdiri, saudara. Saya percaya hari lepas hari dalam hidup kita, saudara. Ada persoalan, ada pergumulan, tetapi saya yakin, saudara, kita sebagai orang-orang percaya di dalam Tuhan, Tuhan selalu menyertai hidup saudara dan saya. Amin. Tidak lepas daripada tuntunan tangan Tuhan. Kita mau puji Dia, saudara. Kita percaya ada sukacita di dalam Tuhan. Haleluya. Kasih senyum kiri kanan, saudara. Saudara, Dia tidak tinggalkan kita, saudaraku. Siapa namanya? Siapa namanya? Ya, Yesus, sobat kita yang setia. Haleluya. Ada satu sobatku yang setia, Dia tak pernah tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian,
Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, Dia tak pernah tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Tidak usah susah saudara, karena ada penghibur kita, Yesus Kristus dan Roh Kudus-Nya. Amin. Amin. Silakan duduk saudaraku. Kita percaya bahwa tidak ada Tuhan yang seperti Yesus Kristus yang sanggup menolong hidupmu saudara. Oleh karena itu kita menjadi umat Tuhan, tetap percaya karena Dia menjadi penolong kita saudara. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Mari jemaat Tuhan yang percaya sama-sama nyanyikan. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu
hatimu. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memulihkanku. Kau turun tangan menyembuhkanku. Walau 1000 rebah di sisi kami Tuhan, Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. kami percaya Tuhan, meski apapun yang terjadi di tengah-tengah dunia ini Tuhan, hanya Engkau satu-satunya harapan kami. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan yang menjadi pembela kami. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati umat-Mu pagi ini Tuhan, dengan kekuatan yang berasal daripadamu Tuhan. Dan Kau pimpin kami pagi ini dengan kuasa firman-Mu Tuhan. Dan Kau berbicara di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya persilakan kepada hambanya Bapak Charlie. Shalom, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih. Saya percaya bahwa kita semua diberkati oleh Tuhan. Dan di minggu-minggu ini saya percaya bahwa ada banyak hal yang Tuhan izinkan untuk kita mengerti rencana Dia dalam hidup kita. Dan hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan menjadi kekuatan dalam hidup kita. Dan yakinlah Tuhan yang mengawal hidup kita, Dia yang ada di setiap hidup kita, di setiap langkah kita, Dia menyertai hidup kita. Untuk itu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami datang di hadirat Tuhan. Kami adalah anak-anak-Mu. Kami terbatas Tuhan. Kami banyak kekurangan Tuhan. Tapi hari ini kami mau datang di hadirat Tuhan. Kami mau tunduk pada otoritas-Mu Tuhan. Ajari kami untuk mengerti setiap ketetapan-ketetapan-Mu. Ajari kami untuk mengerti apa yang Kau mau supaya kami lakukan di dalam hidup ini untuk menyenangkan Engkau. Bimbing kami Tuhan. Dan ajari kami Tuhan, supaya kami belajar menyenangkan Engkau di setiap hidup kami. Tuhan terima kasih. Hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu duduk di kaki-Mu hari ini. Dan mau mengerti hati-Mu, mengerti isi hati-Mu buat kami hari ini. Engkau bimbing kami hari ini.
bicaralah Bapa, karena kami anak-anak-Mu siap mendengarkan apa yang Kau mau di hidup kami. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, terkadang dalam hidup kita ada banyak tantangan, pergumulan, tapi percayalah bahwa Tuhan itu baik dalam hidup kita. Dia yang akan selalu menuntun kita di dalam setiap gelombang hidup ini. Asal engkau percaya, asal engkau mau tunduk pada otoritas Dia. Hari ini kita mau belajar bersama-sama dari firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Raja-Raja pasal 17. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Kita akan baca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkata Elia seorang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi, dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia meminum dari sungai itu. Tetapi sesudah beberapa waktunya, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tidak ada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat, yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Katanya, aku telah memerintah seorang janda untuk memberi engkau makan. Berbahagia kita yang merenungkan firman Tuhan dan melakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Saudara, hari ini saya mau memberikan tema buat kita, mengenal dan memahami kebesaran Tuhan di hidup kita. Untuk memahami dan mengenal Dia, untuk mengenal, memahami kebesaran Dia di hidup kita, itu tidak mudah. Kadang Dia ajari kita untuk mengerti itu. Kadang Dia didik kita untuk mengerti itu. Kadang gampang kita ngomong bahwa Tuhan, aku mau belajar tentang kebesaran-Mu di hidupku. Kadang kita mau katakan, Tuhan, izinkan aku memahami apa yang Kau mau di hidup ini. Tapi itu tidak mudah, Bapak Ibu. Ketika Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup kita, ketika Tuhan mau ajari itu dalam hidup kita, itu tidak mudah dan itu tidak gampang. Kenapa demikian saya katakan seperti itu? Akhir-akhir ini saya ingat satu ayat yang Tuhan Yesus ketika terakhir di Taman Getsemani, Dia mau diserahkan dan disalib. Dan waktu Dia berdoa semalam-malam bersama dengan murid-muridnya, ada satu perkataan yang indah yang Dia berkata buat Petrus dan teman-temannya. Pada Markus ayat 14 ayat 13 ayat 38, demikian firman Tuhan. Berdoalah dan berjaga-jagalah, roh memang penurut, tapi daging lemah. Berdoalah dan berjaga-jagalah, roh memang penurut, tapi daging lemah. Dan itu yang diingat oleh Petrus. Ketika malam itu Tuhan ngomong pribadi buat Petrus, yang dia bersama Yakobus Yohanes tidur. Dan Tuhan berkata, engkau tidak bisa bertahan seberapa jam lagi dengan aku, seberapa waktu lagi dengan aku. Dan Tuhan keluarkan perkataan ini, berdoalah dan berjaga-jagalah, roh memang penurut, tapi daging lemah. Petrus mengulangi perkataan ini dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lamu iblis berjalan seperti singa yang mengaung-ngaung dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dia ingat kejadian itu. Karena Tuhan mau ajari kita. Gampang ketika Petrus berkata,
apapun yang terjadi aku mendampingi engkau. Tapi ketika mengalami itu tidak mudah Bapak Ibu. Dan Petrus sadar akan hal itu. Akhir-akhir ini kita punya banyak tantangan. Misalnya saat ini saya bisa hanya ketemu dengan Bapak Ibu di online seperti ini. Tapi saya percaya Tuhan ada di antara kita. Amin. Belajar untuk menghargai ini, karena ini penting. Gereja itu bicara bagaimana kita bergantung sama Tuhan. Bangun mesbah di keluarga kita. Bangun mesbah dalam hidup kita. Bangun mesbah di pekerjaan kita. Itu yang Tuhan mau. Ketika Tuhan mengingatkan itu, berdoa dan berjaga-jaga. Persoalan yang paling penting di akhir-akhir ini bukan masalah perekonomian Bapak Ibu. Mungkin kita berpikir masalah ekonomi, makan, minum dan sebagainya. Saya mau katakan Tuhan sanggup menyediakan. Amin. Tapi yang perlu dihati-hati, perlu berjaga-jaga, itu masalah kerohanian kita. Akhir-akhir ini kita bisa saja lalai. Bisa aja ketika firman Tuhan seperti ini engkau sedang sibuk dengan yang lain. Dan aku tidak menghargai Tuhan. Tapi Tuhan mau ajari kita tetap belajar. Dia Bapa yang besar di hidup kita. Dia tetap Bapa yang berdaulat. Dan itu yang Tuhan mau. Dan firman Tuhan dalam minggu-minggu ini buat saya secara pribadi, saya dikasih ayat yang menguatkan saya di dalam Ibrani pasal 13 ayat 5b. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkanmu. Ini indah buat saya. Ada dua perkataan yang indah buat saya. Firman Tuhan katakan, aku sekali-kali, artinya dia benar-benar bertanggung jawab, dan dia tidak bergeser sedetik pun. Dan dia katakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Itu pertama. Bicara membiarkan, itu bicara dia tidak akan lepas dari pengendalian Tuhan di hidup kita. Dia tetap Allah yang bertanggung jawab. Dia tetap mengendalikan hidup kita, apapun yang terjadi. Saya mau katakan bukan corona yang mengendalikan hidup kita hari ini, tapi ingat, Tuhan yang mengendalikan hidup kita hari ini, bukan yang lain. Amin. Dan yang kedua, aku sekali-kali tidak membiarkan engkau. Saudara, ini pembelajaran buat saya. Aku sekali-kali tidak membiarkan engkau. Yang kedua, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini bicara, ya tidak akan membuat kita sendiri, tapi selalu mendampingi kita di setiap waktu. Dia Allah yang bertanggung jawab. Dia akan tetap mendampingi kita di setiap langkah hidup kita, apapun yang terjadi. Hari ini saya mau kita belajar. Tuhan mau izinkan semua ini terjadi supaya kita belajar dewasa di dalam Tuhan. Belajar mengerti hati Tuhan. Belajar Tuhan mau apa yang dia lakukan dalam hidup kita. Apakah dia tetap mengontrol hidup kita? Dia tetap mengendalikan semua ini? Atau dia tetap pegang kendali? Atau kita? Nah, ini pertanyaan buat kita. Elia, kita belajar dari Elia. Atau pribadi yang taat, pribadi yang luar biasa. Saya akhir-akhir ini sedang belajar dengan Nabi Elia. Saya kagum. Pertama, kalau kita lihat ayat pertama, di situ kita belajar tentang dia Allah yang tetap berdaulat dalam hidup kita. Poin pertama, dia Allah yang tetap berdaulat dalam hidup kita. Jangan gantikan yang lain, hanya tetap dia. Kita lihat di sini. Ayat pertama dikatakan, lalu berkatalah Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead. Perhatikan, kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Perhatikan, kalau lihat di sini jelas dikatakan Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead. Ini gak iseng, itu jelas tempat dia lahir. Dia ada di situ, dan kita akan mengerti
Kenapa ayat pertama diingatkan hal ini? Dan proklamasinya dia ini yang penting. Dia berhadapan dengan Ahab, seorang penyembah berhala. Seorang, kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, ini Ahab seorang yang luar biasa. Pasal ayat 32 dari pasal 16. Ya, dia baru bangun mesbah untuk Baal. Selanjutnya, ya, yang dia buat, yaitu dia bangun satu berhala yang namanya Asyero, dewi kesuburan. Dia sedang bangun, ayat 32 dan ayat 33. Itu dia sedang bangun ini. Dan ketika dia bangun, itu kebanggaan dia, dan itu yang disembah. Saudara, ini Raja Israel, 20 raja, semua membuat Tuhan murka. Elia diperhadapkan dengan raja yang seperti ini, raja penyembah berhala. Tapi firman Tuhan katakan, dia berkata seperti ini, demi Tuhan yang hidup. Ini pertama, dia memperhadapkan dengan raja bahwa demi Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati, bukan seperti Baal yang kau sembah, tapi yang aku sembah adalah Tuhan yang hidup, bukan adalah Tuhan yang mati. Saudara, kadang-kala Tuhan kadang-kala mengingatkan kita, dia bukan Allah yang mati, tapi dia Allah yang hidup. Amin. Kadang-kala ketika persoalan datang, kita membuat dia seakan-akan Allah nggak bisa buat apa-apa. Allah seakan diam, Allah seakan tidak bertanggung jawab. Tapi itu saudara, sini kita belajar dari Elia. Di situasi itu dia proklamasikan kedaulatan Allah. Dia katakan Allah yang hidup. Yang kedua, Allah Israel. Itu dia Allah Israel, Allah perjanjian. Saudara, ini penting buat kita mengerti tentang dia. Dan itu kesukaan Tuhan. Ketika kita kalau mau bermegah tentang dia, karena engkau mengenal dia, bukan yang lain. Yang ketiga, dia berkata seperti ini, yang kulayani. Dia hanya mau katakan bahwa apapun yang terjadi, dia yang pantas dilayani, bukan yang lain. Kadang-kadang persoalan membuat kita justru melayani dunia ini, tinggalkan Tuhan yang pantas kita layani. Akhir-akhir ini apapun yang terjadi, saudara, walaupun kita nggak langsung ketemu, tapi Tuhan senang didik kita untuk dewasa di dalam Tuhan. Bangun pelayananmu tetap di rumahmu. Bangun penyembahanmu di rumahmu. Jangan situasi ini membuat engkau tidak berani lagi melakukan apa yang Tuhan suka. Engkau terlalu sibuk dengan yang lain, sehingga engkau melupakan Tuhan yang pantas ditinggikan dan diagungkan. Dia layak ditinggikan dan dia layak diagungkan. Saudara, ini yang Elia mau katakan buat Raja Ahab. Dan yang ketiga, keempat, dia katakan seperti ini. Yang kulayani sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali ya kukatakan. Saudara, ini bicara kedaulatan Allah yang sempurna. Dia pemilik langit dan bumi. Dia penguasa alam semesta. Dia yang menentukan segala sesuatu. Dan kita harus tahu itu. Itu yang Tuhan mau kasih ingat buat kita. Apapun yang terjadi, dia yang mengatur segala sesuatu. Dia yang menentukan semua. Dia mengangkat raja dan yang menurunkan raja. Akhir-akhir ini kami sedang berjuang berdoa untuk bangsa Indonesia. Situasi membuat kadang-kala kita menangis. Tuhan, kau mau buat apa untuk Indonesia? Saya bersama istri kita puasa, selalu puasa untuk bangsa ini. Dan tantangan besar datang di mana-mana. Banyak orang yang merubah segala sesuatu dengan kekerasan dan sebagainya. Tapi satu hal yang saya tahu, dia tetap Allah yang berdaulat. Amin. Kami berdoa, dan saya mau katakan, saya jujur katakan, apa yang kami doakan, Tuhan buat kehancuran terjadi di mana-mana. Babel terjadi di mana-mana buat orang-orang yang sombong, orang-orang yang angkuh. Dan Tuhan berpihak buat anak-anak Tuhan. Amin.
Hari ini ketika kita gak berani menyerukan kebesaran Dia, mungkin kita gak perlu teriak-teriak di luar, tapi kita bisa berperang di dalam roh. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Tuhan, Engkau berdiri untuk bangsa ini. Kami mengasihi bangsa ini. Karena ini tantangan besar buat kita. Kita terlahir di bangsa ini, Tuhan gak pernah iseng. Hari itu pekerjaan awal seorang Elia. Dia muncul langsung, dia berdiri dengan raja yang tidak takut Tuhan. Dia berhadapan dengan raja yang tidak takut Tuhan. Tapi firman Tuhan katakan, bicara Elia itu bicara tentang Allah yang dia sembah, karena itu terikat di dalam namanya. Amin. Bicara Elia, firman Tuhan katakan, seorang Gilead, orang yang berani berkata apa adanya dan jujur, itu orang Gilead. Mereka berani berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Apakah akhir-akhir ini kita berani berkata ya di atas ya ketika pekerjaanmu terancam? Beranikah kita tak berani berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak? Yang penting Tuhanku diagungkan. Ketika engkau sedang sakit dan orang lain mencemoohmu. Saudara, saya belajar di jemaat saya sendiri. Ketika dia jatuh, seorang ibu yang udah tua, hampir 70 tahun dia jalan, dia jatuh, dan tangannya tadinya patah yang kiri, sekarang patah yang kanan, dan tidak ada anak-anaknya. Tapi dia cuma bilang, Tuhan Yesus tolong saya, bantu saya bisa berdiri. Dan tiba-tiba ada yang datang bantu dia. Saudara, di COVID seperti ini gak mudah orang mendatang langsung bantu, betul? Orang lebih egois diri sendiri masing-masing. Saudara, saya kadang sedih, Tuhan, kita sedang dibentuk dalam suatu kondisi yang berbeda. Amin. Kondisi yang kadang-kala ini bukan kita. Tapi Tuhan mau ajari kita, apapun yang terjadi. Sudah selama 1 tahun, saya mau katakan itu satu pekerjaan yang kadang kalau orang bilang itu bodoh, kamu masuk akal. Baru kemarin kami terakhir untuk pembagian. Tapi selama 1 tahun kami berbagi. Dan saya percaya Bapak Ibu ambil bagian. Amin. Jemaat di sini ambil bagian. Kadang kita melakukan hal yang berbeda dan seperti yang bukan dunia setuju. Itu yang Elia lakukan. Hal yang berbeda. Ketika dia berani berdiri, dengan berani dan gagahnya dia berani berkata, apapun yang terjadi, tetap Allah Israel, Allah yang kusembah, yang kuagungkan, yang membawa saya berdiri di hadapan engkau, hai Raja. Saudara, ini luar biasa. Yang kedua, saudara, saya belajar dari Elia, ada hal yang kedua. Dia pribadi yang luar biasa, dan dia hanya mau katakan bahwa dia Allah yang memegang kendali hidup ini, bukan hanya berdaulat. Kalau dia berdaulat, itu otoritas kuasa ada di tangan dia. Amin. Sampai hari itu, ketika dia berani berkata, proklamasikan di depan Raja Ahab yang hari itu bisa buat dia mati, dan dia gak peduli, karena dia bisa datang ke Samaria, di ibu kota Raja Ahab. Dia masuk dalam kerajaan itu, dan dia berani melawan Ahab dan istrinya. Coba kita lihat ayat yang kedua, dikatakan, demi Tuhan yang, minta maaf. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Firman Tuhan kepada dia. Saudara, ini luar biasa. Satu pribadi yang apapun yang terjadi, dia tetap tunduk. Apa yang Tuhan mau, dia akan lakukan. Dia harus selalu taruh kupingnya untuk mendengar Tuhan yang mau Tuhan, bukan maunya dia. Ketika Tuhan berfirman, dia menaruh telinganya untuk mendengar apa yang Tuhan mau. Ketika Tuhan bilang, pergi dari sini, dari tempat berhala ini,
tinggalkan tempat ini dan bersembunyi di sungai Kerit. Saudara, di sebelah timur sungai Yordan. Saudara, seorang Elia yang terlahir di situ, dekat dengan sungai Yordan, dia tahu persis situasi di situ. Bisa saja dibilang, kenapa nggak di sungai Yordan Tuhan? Saya bersembunyi di sana. Karena sedikit lagi kekeringan. Kenapa harus di sungai Kerit yang kecil, yang hanya musiman dia ada airnya? Kenapa harus di situ? Dia tahu persis. Karena dia lahir di daerah itu. Saudara, ini penting. Ketika Tuhan suruh, apakah dia protes? Tidak. Firman Tuhan katakan, seperti firman Tuhan katakan, dia lakukan dengan taat. Saudara, kadang-kadang Tuhan mau seperti itu. Belajar taat. Dan engkau akan lihat banyak hal terjadi di hidupmu. Karena dia yang pegang kendali dalam hidup ini. Ingat, Tuhan bergerak dalam kekekalan. Kita yang bergerak dalam keterbatasan. Amin. Dia yang tahu apa yang akan terjadi besok. Kenapa Tuhan bilang bersembunyi? Itu paling gak enak. Bicara Kerit itu bicara namanya itu diputuskan, ditinggalkan. Itu Kerit. Saudara, ini berbeda jauh dengan apa yang dibayangkan Elia. Ketika dia katakan, Tuhan pemilik langit dan bumi, kenapa engkau suruh saya bersembunyi? Saudara, saya mau katakan, taat itu lebih baik, walaupun gak enak. Taat aja. Ingat, di hidup kita, ketika Tuhan punya rencana besar di hidup kita, iblis tetap punya rencana besar untuk menghancurkan. Betul? Kalau kita tidak hati-hati, kalau kita tidak berjaga-jaga, kalau kita tidak menaruh kuping kita buat apa yang Tuhan mau, ujungnya, saudara, mungkin hari itu Tuhan semua tahu, engkau tidak bergerak. Kalau engkau tidak taat, mungkin maut ada di depanmu. Ketika engkau taruh hidupmu tetap pada Tuhan yang pegang kendali, taat. Kalau Tuhan suruh sembunyi, sembunyi. Ini hari ini jemaat Tuhan, Tuhan sedang bilang diam di rumah, taat saja. Hari-hari ini juga saya sedang Tuhan suruh diam. Ada beberapa yang bilang, Pak Cali, saya WA kok nggak diangkat. Ini, saya bilang Tuhan sedang suruh saya diam dari semua itu. Karena saya terlalu sibuk dengan Facebook, WA, apapun karena waktu kita di rumah. Tuhan bilang diam, hanya kau dan saya. Kadang Tuhan suruh kita diam supaya kita bisa dengar apa yang Dia mau. Amin. Tuhan suruh Elia kau ke sana supaya kau dan aku saja. Kau tinggalkan bukan Jericho, bukan keramaian, tapi kau di Kerit. Kau sepi dan aku, kau dan aku saja. Hari ini Tuhan hanya mau bilang, biarkan semua jemaat, engkau dengan Tuhan saja. Tuhan merindukan hal itu. Jangan tinggalkan Dia. Dia mau ajari banyak hal buat engkau. Ketika engkau taat, firman Tuhan katakan, Elia taat. Dia lakukan seperti yang Tuhan mau. Di otak Elia dan mungkin di otak kita, biasa kita yang kasih makan burung, bukan burung kasih makan kita. Tidak ada di sejarah. Tapi Tuhan bisa rubah sejarah itu. Amin. Dia bisa menyediakan itu. Dari mulut burung gagak, pemakan daging, kasih makan daging dan roti. Saya belajar ternyata burung gagak ini binatang yang setia. Binatang yang tidak diperhitungkan, tapi dia setia kawan. Binatang yang peduli. Ini burung gagak. Tuhan kenapa nggak pakai merpati?
Tapi kenapa pakai burung gagak? Kadang-kala mungkin orang-orang yang kita nggak anggap dia bisa pelihara hidup kita. Amen. Orang-orang yang nggak ada di pikiran kita, justru dia yang peduli dalam hidup kita. Saudara, saya mau kasih satu rahasia. Berkat itu, mujizat itu, kadang-kala ditentukan dari cara engkau menerimanya. Ketika engkau menerima, engkau bersyukur atau tidak. Kadang mujizat bisa terjadi juga ditentukan dari tindakan kita. Kita tetap percaya sama dia atau tidak. Kita tetap bergantung sama dia atau tidak. Elia tetap percaya. Dia tetap melangkah. Dia tetap bertindak. Dia tetap pergi ke sungai Kerit. Walaupun di sana tidak menjanjikan. Dia taat. Saudara, akhir-akhir ini saya bersyukur untuk jemaat yang kadang-kala sharing buat saya. Pak Cali, saya bersyukur justru di COVID seperti ini saya belajar melihat Tuhan mau melihara begitu luar biasa. Ketika awal-awal COVID mereka bilang bagaimana kita akan mau makan minum, kami tidak bisa turun ke jalan, kami tidak bisa lakukan apa-apa. Tapi justru terakhir ketemu tutup tahun sama-sama dengan mereka, saya kumpul mereka, saya buat perjamuan dengan mereka. Lalu saya tanya bagaimana Tuhan pelihara. Mereka langsung jujur, kami melihat dengan mata kepala kami sendiri Tuhan menyediakan semua dalam hidup kami. Dan selama 1 tahun kami terpelihara karena Dia Allah yang menyediakan. Amin. Dan yang keempat, Dia Allah yang sanggup membuat jalan ketika tidak ada jalan. Amin. Ayat yang ke-7. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tidak turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiap-siaplah pergi ke Sarfat yang memasuki wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintah seorang janda untuk memberi engkau makan. Pertanyaan saya, waktu sampai dia di Sarfat, apakah janda itu tahu Tuhan siapin dia untuk memberkati Elia? Justru Elia ketika ketemu sama dia bingung. Tapi Elia sudah lewati yang namanya burung gagak. Amin. Elia sudah lewati yang namanya burung gagak. Jadi dia tidak khawatir. Ketika Tuhan bilang tinggalkan tempat ini, pergi ke Sarfat, ada seorang janda akan memberi engkau makan. Dia tahu itu pasti. Amin. Saudara, Tuhan punya banyak cara untuk tetap memberkati hidup kita ketika situasi tidak menguntungkan sekalipun. Mungkin hari ini sungai yang kering dalam hidup kita apa? Mungkin pekerjaan kita, usaha mulai sedikit lama mulai kelihatan untungnya mulai makin kecil. Tapi percayalah, walaupun itu semakin kering, Tuhan punya banyak cara untuk memberkati engkau. Amin. Ketika sungai itu kering, mungkin kesehatanmu mulai menurun. Percaya, yakin Tuhan sanggup merubah yang tidak mungkin jadi mungkin. Amin. Berbahagialah engkau kalau engkau mau bermegah, karena engkau mengenal aku, kata Tuhan. Amin. Belajar untuk mengenal kebesaran Dia, belajar untuk memahami Dia, karena Tuhan suka seperti itu. Lakukan apa yang Tuhan mau, setia lakukan, dan percaya saja, taat saja. Kau akan melihat hal yang tidak mungkin jadi mungkin hidupmu. Setelah Sarfat, dia berdiri ke Karmel. Amin. Ketika disiram 1 kali, 2 kali, 3 kali, dan dia berdoa, api turun. Amin. Seorang Elia
Tuhan punya rencana besar ketika dia taat. Sampai ujungnya dia taat. Dan pantas kalau dia Tuhan angkat. Amin. Karena dia belajar taat. Dia gak pernah protes. Dia taruh telinganya selalu buat apa yang Tuhan mau. Bapak Ibu semua jemaat, belajar taruh telingamu buat apa yang Tuhan mau. Tunduk pada otoritasnya. Lakukan seperti yang dia mau. Maka percayalah, hidupmu, keluargamu, semua akan jadi berkat. Bahkan mujizat akan terjadi di hidupmu. Dan orang akan memuliakan Tuhan. Saya bangga buat satu pribadi yang namanya Elia. Saya belajar Tuhan, ini pribadi yang luar biasa, yang selalu merendahkan diri dan taat buat Tuhan. Kemarin ada satu jemaat yang bilang, Pak Cali, tolong doakan. 1-2 hari ini suami saya di PHK. Saya pikir ya, akhir-akhir ini banyak orang di PHK, betul? Tapi dia bilang, tapi saya percaya Tuhan akan pelihara hidup keluarga saya. Ini poinnya. Amin. Ini poinnya. Dan saya bilang oke. Saya doain dia. Tapi ingat, di rumah engkau bangun mesbahmu bersama suamimu. Yang mungkin hari ini Tuhan tegur dia, yang dia malas beribadah, tapi dia harus beribadah di rumah. Bangun mesbah bersama istri dan anak-anak. Dan mereka taat lakukan. Ketika taat, Tuhan bisa rubah semua. Amin. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Dia Allah yang sanggup merubah segala sesuatu. Berkat dari Haman pindah ke Mordekai bisa terjadi. Beberapa hari kemudian dia telepon Pak Cali, puji Tuhan, suami saya nggak jadi di PHK. Beberapa bulan kemudian malah dia telepon, Pak Cali, saya pikir wah ini mau di PHK lagi kali. Tapi saudara, dia bilang, Pak Cali, puji Tuhan, Allah itu Allah yang besar. Amin. Sekarang kami punya rumah. Saudara, saya kaget. Mujizat tidak akan pernah terjadi di hidupmu kalau engkau tidak taat dan tetap mengagungkan dia, walaupun di bawah titik nol engkau sedang hadapi. Ketika sungai itu kering, dia tetap diam, berada di titik nol. Dia tahu selesai. Saudara, yang paling mengerikan bukan gak bisa makan. Yang paling mengerikan ketika engkau gak bisa minum. Kau bisa tahan lapar, tapi ketika engkau gak bisa minum, selesai. Ketika sungai Kerit itu kering, itu kengerian. Tapi dia diam. Dia tahu Allah punya rencana. Amin. Apapun yang menjadi kekeringanmu hari ini, percaya Tuhan sanggup buat jalan di hidupmu. Asal engkau percaya, yakin, dia Allah, pemegang kendali. Dia yang punya otoritas. Dan selalu berkata, Tuhan, apapun yang terjadi dengan hidupku, engkau tetap pemilik langit dan bumi. Amin. Engkau yang pegang kendali dari semua. Dan engkau yang menentukan semua. Aku tetap percaya. Dan hari ini Tuhan mau rubah hidupmu. Yang dari biasa-biasa menjadi pribadi yang luar biasa. Elia hanya seorang pribadi yang biasa, sama seperti kita. Tapi ketika dia taat, Tuhan pakai dia jadi luar biasa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami anak-anakmu yang terbatas, tapi kami mau belajar seperti Elia. Tuhan, ajari kami Tuhan, tetap menghargai Engkau lebih besar dari semua. Lebih besar dari semua masalah pergumulan yang kami hadapi. Lebih besar dari apapun yang terjadi di dalam hidup kami. Atau Engkau tetap penguasa tunggal, pemilik langit dan bumi, yang sanggup merubah semua yang tidak mungkin jadi mungkin. Berkati semua kami Tuhan,
Berkati semua jemaat-Mu yang hari ini Tuhan mendengar firman-Mu. Tuhan urapi mereka Tuhan. Hari ini apa yang menjadi kekeringan dalam hidup mereka, Tuhan, hamba percaya Engkau sanggup merubah. Bahkan Engkau sanggup membuat jalan baru di hidup mereka, sehingga mereka melihat kebesaran-Mu di hidup mereka. Terima kasih Bapa. Berkati semua kami hari ini. Biarlah semua kami kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan, karena Engkau layak terima semuanya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ada beberapa pengumuman untuk hari ini. Pertama-tama saya mewakili Jemaat GBI Taman Aries mengucapkan terima kasih atas pelayanan Pendeta Charlie Lewerisa. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan segala sesuatu yang dikerjakan. Berikutnya, persembahan hari ini diperuntukkan kas pembangunan untuk perawatan dan perbaikan gedung gereja. Persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening BCA 573-0062-569 atas nama DRS Harwanto, atau dapat dititipkan dalam amplop untuk diserahkan kepada tim keuangan gereja. Informasi mengenai penitipan dapat menghubungi Saudari Maria dan Saudara Jefta. Terima kasih atas persembahan saudara. Persepuluhan dapat ditransfer ke nomor rekening BCA 287-3037-008 atas nama GBI Taman Aries, atau dapat juga dititipkan dalam amplop untuk diserahkan kepada tim keuangan gereja. Selanjutnya, ibadah anak secara online atau daring dilaksanakan pada hari Minggu pukul 9.30. Orang tua juga diminta untuk mengajak anak-anaknya mengikuti ibadah umum setiap minggunya. Informasi mengenai ibadah sekolah minggu dapat menghubungi Saudari Maria dan Diakon Francisca. Doa bersama secara online akan diadakan pada hari Minggu 21 Februari pukul 4 sore. Pengurus, pelayan, dan murid pelatihan diwajibkan untuk ikut, dan seluruh jemaat diajak untuk berdoa bersama agar dapat saling menguatkan dan kita semakin bersahati. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang membutuhkan dukungan doa, dapat menghubungi Saudari Maria dan Saudara Andri. Selanjutnya, saat ini ada 11 keluarga yang didukung dana diakonia. Terima kasih kepada seluruh jemaat yang terus mendukung jemaat yang membutuhkan. Untuk informasi mengenai pemberian sembako dan dana diakonia, dapat ditanyakan kepada saya, Bapak Yanto Iskandar dan Saudari Sulastri. Mari kita tetap dukung dan doakan pemerintah dalam mengatasi segala keadaan yang terjadi saat ini. Bagi yang membutuhkan buku renungan air hidup di bulan Maret 2021 dan belum terdaftar, dapat menghubungi Saudari Maria. Untuk informasi, minggu ini ada perbaikan gedung gereja akibat hujan dan kuda-kuda atau balok plafon lantai atas patah. Dan berikut adalah dokumentasinya. Selanjutnya, Gembala dan seluruh pelayan Tuhan dan Jemaat GBI Taman Aries mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik Krishelly Jacqueline Kurniawan pada tanggal 11 Februari. Tuhan Yesus memberkati segala sesuatu yang dikerjakan. Demikian pengumuman, terima kasih atas perhatian saudara. Tuhan Yesus memberkati. Ya, saudara, saya percaya setiap perkara di dalam kehidupan kita, saudara, Tuhan pasti buka jalan, Tuhan pasti tolong kehidupan kita, karena Dia Tuhan yang besar dan ajaib. Amin, saudara. Amin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita akan akhiri ibadah kita pagi ini, saudara. Kita bangkit berdiri. Dia tetap setia menyertai hidupmu. Haleluya. Tuhan, ku percaya tangan-Mu menjaga, yang berharap kepada-Mu takkan Kau biarkan. Tuhan, ku percaya janji-Mu setia, tetap ku hidup
doa penutup ibadah saya serahkan kepada hambanya Bapak Eugene Irwan Rahmadi. Terima kasih ya Bapa di surga. Tuhan Yesus di sebelah kanan Allah Bapa, Roh Kudus, Roh pendamping, Roh kuasa. Terima kasih ya Tuhan untuk hamba-Mu ini. Pendeta Charlie Laurisa, yang memberitakan firman-Mu Tuhan. Untuk kami mentaati, tunduk Tuhan pada firman-Mu dan perintah-Mu. Taat Tuhan, untuk mengalami kuasa-Mu Tuhan. Meskipun kelihatannya tidak masuk akal Tuhan, tetap duduk dan alami segala mujizat yang Kau ingin kami alami Tuhan. Elia duduk Tuhan, apa yang Tuhan katakan dituruti Tuhan, dan Elia mengalami hal-hal yang di luar jangkauan pikiran kita Tuhan. Dahsyat Tuhan. Sekali lagi Tuhan, Kau urapi hamba-Mu ini, dan berkat-Mu melimpah atas hamba-Mu ini dan atas pelayanannya. Terpujilah nama-Mu, nama di atas segala nama, di mana setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah mengaku